الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل وعلى آله وصحبه جناب المعلوم والحكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد orang sama saudara yang sangat hormati, pertama dan yang utama monggo berpaling saudara senantiasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah tahun berkata saudara tasik hidup hari ini lebih kenikmatan dari Allah. Baik Allah memanjang dalam keadaan sehat walafiat zahir wa batinan, dengan memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berpikir bahwa paling seluruh tasik sakit dalam hari siang di dalam bulan suci Ramadan, kemudian melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Semoga seluruh amalan kita di dalam bulan suci Ramadan senantiasa dinilai ibadah, ternilai ibadah dan diterami dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu bentuk kebaktian kepadanya, sebagai satu bentuk pengabdian sebagai seorang hamba kepada Sang Khaliq, sebagaimana tujuan Allah dan besaran golongan Rasul ini adalah semangat hamba untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jamaah sekalian yang saya hormati, puasa Ramadan itu adalah merupakan salah satu wasilah, bisa kita katakan wasilah perantara agar kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bos kekasih Gusti Allah. Sebagaimana Allah jauh dalam Al-Quran surat Yunus ayat 62 dan 34, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul 'azim. Sallallahu alaihi wasallam. Terus insyaallah jauh ini wahai Bapakku, sakrameni kekasihku, wali-wali Gusti Allah itu adalah khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak pernah merasa takut, boten-boten, boten khawatir. Itu ciri-ciri kekasih Gusti Allah. Mereka tidak pernah khawatir, tidak pernah merasa takut di dalam kehidupan dunia. Wa yahzanun, dan tidak pernah bersedih hati. Bersedih hati, keseluruhan dan sebagainya itu ciri-ciri kekasih Gusti Allah. Puasa ini termasuk salah satu wasilah perantara kita dididik oleh Allah agar menjadi kekasihnya. Rokok syarat kedua, terus dari ayat alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk puasa ini ditimbali untuk tiang-tiang kita beriman. Ya alladzina amanu, dengan tujuan terakhir la'allakum tattaqun. Iman kemudian menjadi hamba yang kekasih Gusti Allah disami alladzina amanu wa kanu yattaqun. Tapi imannya si kudu menang iman itu. Yakini dalam hati. Jadi diyakini benar-benar dalam hati, kemudian diikraru dengan lisan, diucapkan dalam lisan la ilaha illallah dengan sesungguhnya bil af'al wal arkan, dan dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya diyakini tetapi juga diamalkan. Tapi setelah diyakini kemudian diikrarkan dalam lisan dan
mencapai predikat lahul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Dan kekasih-kekasih kita Rasulullah selalu bergembira, senang di dalam kehidupan di dunia. Lahul busyra fil hayati dunya, kehidupan dunia ini senang, wa fil akhirah, dan kehidupan kelak di akhirat senang, wa tidak susah. Dan ekor pada story ini ekor ini terasa senang bahagia dengan kejadian apapun yang Allah berikan kepada kita merasa tenang, anteng, bukan sedih, bukan khawatir, tidak bersedih hati, tidak pernah merasa takut, tetapi selalu bergembira. Itulah ciri-ciri daripada wahyu-wahyu. Lahul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah. Tidak ada yang sia-sia yang telah Allah tentukan di dalam ayat-ayat kekuasaan. Dari awal fawzul aqim, dan itulah kemenangan yang sejati ketika kita benar-benar merasa tenang, tidak pernah merasa takut, dan juga itu biasa. Itu termasuk kekasih-kekasih Allah. Jika kita menjadi kekasih Allah dan batas kunci Allah menerangkan, fa in ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u. Dengan amalan-amalan wajib, dengan amalan-amalan sunnah-sunnah yang secara istiqomah dilakukan oleh seorang hamba sampai dia mencintai kepada Allah dan dicintai oleh Allah. Ketika Allah mencintai seorang hamba, untuk mengkoordinat seperti sebagai orang tua bersama aku, Allah menjadi pendengar kita. Ketika dia mendengar, Rasulullah alladhi yabsur, penglihatannya juga Allah yang menjadi penglihatan. Tangannya ketika bergerak menjadi tangan-tangan yang diberikan hidayah oleh Allah. Warjilahu, dan kakinya ketika melangkah juga menjadi pancaran-pancaran hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu terus pengurunnya, pandingnya, tangannya, kakinya itu sedoyo saking Gusti Allah Ta'ala, tentunya semuanya akan menjadi baik, tidak ada yang tidak baik. Dan ketika seorang hamba ini memohon kepada Allah, wa in sa'alani, ketika hamba yang sudah mencapai predikat mahabbah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu maka akan aku berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mau dikendali Allah. Tentunya seorang kekasih yang diberikan urusan akhirat. Wala inis ta'adha bi, jika dia memohon perlindungan kepada maka la adibannahu la azyannahu, maka Allah yang akan menjadi perlindungan, yang akan melindungi pada kita. Jika Allah memilih alam semesta langit bumi sendiri yang sudah memberikan perlindungan kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat, tentunya tidak menjadi hamba Allah yang selamat, yang berbahagia di dunia wal akhir. Amin Allahumma amin. Agar puasa ibadah ini marilah kita bersungguh-sungguh terus bersifat wajib secara istiqomah terus sampai berdua. Termasuk tarawih ini ibadah sunnah, maca Quran tadabbur ini ibadah sunnah. Ketika dilaksanakan terus sampai merasa kita tidak terbebani, bukan menjadi beban, tetapi menjadi kebutuhan karena cinta kepada Allah, maka Allah akan cinta kepada kita dan kita akan dijaga oleh Allah, akan diselamatkan baik ketika kita di dunia maupun di akhirat. Di mana saja kita berada, di atas bumi mau di bawah bumi, di mana kita akan dijaga, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ini awal yang saya terus sampaikan, mudah-mudahan dengan kesempatan sisa-sisa umur ini kita diperjumpakan dengan bulan suci Ramadan, kita manfaatkan sebaik-baiknya, tidak hanya menjaga perut, tetapi menjaga panca kita, tetapi menjaga hati kita sehingga mencapai kita saumul khawasin, sehingga kita benar-benar menjadi hamba yang cinta dan dicintai oleh Allah